everyone, welcome to the video of English for 9th grade with me Jumiati, your English teacher. How are you today? I hope everyone is excited to study about English because I'm excited to see you today. In today's video, we are going to study about how to state the purpose or intention to do something. Bagaimana cara menyatakan purpose, tujuan, or intention, maksud untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan tujuan atau maksud ini, kita akan menggunakan beberapa pola, yaitu be going to saja, kalau ada so that or in order that. Yang selanjutnya ada in order to atau in order not to, dan yang terakhir adalah so as. Mungkin dari semua rumus-rumus yang sudah ditulis di samping ini terlihat agak ribet ya, tapi sebenarnya ini gampang karena semuanya akan kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita bahas pola yang pertama, yaitu be going to. Nah, pada be going to ini maksudnya adalah to be. Jadi dia tidak harus selalu dalam bentuk be, bisa saja dia berupa to be. To be itu ada apa saja, masih ingat? Ini sudah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8. To be untuk kalimat simple present atau menyatakan keadaan sekarang itu ada 3. Ada am, are, dan is. Am dipakai kalau subjeknya atau orangnya adalah I. Sedangkan are dipakai kalau subjek atau orangnya adalah you, they, we. Dan is untuk subjek he, she, dan it. Masih ingat artinya ya? I artinya saya, you artinya kamu atau kalian, they artinya mereka, we bisa berarti kita atau kami, he untuk dia, tapi dianya laki-laki, she dia, tapi dianya perempuan, dan it untuk menggantikan binatang atau benda yang jumlahnya 1. Jika binatang atau bendanya banyak, berarti bisa diganti dengan they. Sudah ingat sampai di sini? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, they are going to cook together. They, karena orangnya adalah they, maka be-nya berupa are. Be atau to be-nya harus are. They are, pakai going to sesuai dengan rumusnya. Nah, setelah going to harus kata kerja pertama, yaitu di sini cook. Ini ya. Ini adalah kata kerja pertama. Jadi yang perlu kalian catat, setelah kata to, itu biasanya selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertamanya di kalimat pertama ini adalah cook. Kata kerjanya jangan ditambah apa-apa, jangan pakai s, jangan pakai ing atau ed. Kata kerja pertama murni tanpa tambahan apapun. Jadi they are going to cook together, artinya mereka akan memasak bersama. Jadi be going to artinya adalah akan. Kalimat yang kedua, I am going to study at your house. Saya akan belajar di rumahmu. Be-nya adalah am karena orangnya I. Setelah am disambung dengan going to, setelah going to ada kata kerja pertama yang tidak mendapatkan tambahan apapun, yaitu study. Kalimat yang ketiga, Lina and I. Nah, Lina and I orangnya ada 2, ada Lina dan saya. Lina dan saya kalau digabung menjadi satu itu menjadi we atau kami. Kalau kami, to be-nya adalah are karena orangnya ada 2. Makanya di situ Lina and I are going to make cakes. Lina dan saya akan membuat kue. Perhatikan kalimatnya, setelah are ada going to,
lalu diikuti oleh kata kerja pertama yang tidak ditambahkan apa-apa, yaitu may. Kalimat yang terakhir, he is going to see a doctor. Orangnya he. Karena orangnya he, maka be-nya adalah is. Setelah is diikuti oleh going to. Setelah going to ada kata kerja pertama berupa see. See tidak ditambah apa-apa, artinya melihat. Nah, di kalimat ini see artinya mengunjungi a doctor. Jadi he is going to see a doctor artinya dia akan mengunjungi dokter, maksudnya pergi ke dokter. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi be going to, kata be-nya itu bisa diganti menjadi to be. To be-nya tadi ada am, are, dan is. Ketika be going to digabung menjadi satu, maka artinya menjadi akan. Be going to harus diikuti oleh kata kerja pertama yang tidak boleh ditambahkan apa-apa. Itu poin untuk pola yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pola yang kedua. Ada to dan kata kerja pertama. Nah, di sini kata kerjanya juga tidak boleh ditambah apa-apa. Jadi dari dua pola ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada umumnya kalau setelah to adalah kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Ini pada umumnya seperti itu ya, walaupun tidak selalu. Oke, to di sini artinya untuk. Mari kita lihat contohnya. They come to celebrate your birthday. They, orangnya they. Kata kerjanya adalah come. Mereka datang, to-nya untuk celebrate. Mereka datang untuk merayakan your birthday, ulang tahunmu. Jadi setelah to ada kata kerja lagi, yaitu celebrate. Celebrate tidak ditambahkan apa-apa di sini karena dia setelah to. Lalu lihat kalimat yang kedua, she goes to mall to meet her friends. She goes. Kenapa goes ada s-nya? Karena orangnya adalah she. Lihat lagi catatan tentang simple present tense with verb. Simple present dengan kata kerja. Kalau orangnya he, she, it, maka kata kerja harus ditambahkan s atau s karena di sini go adalah kata kerja utamanya. Maka dia bertambah es karena orangnya she. She goes to mall, dia pergi ke mall to, untuk meet her friends, bertemu teman-temannya, atau dia pergi ke mall untuk menemui teman-temannya. Jadi ini kan juga menyatakan maksud. Kalimat terakhir, the dog barks to get your attention. The dog artinya anjing, barks menggonggong. Jadi anjing menggonggong untuk get, mendapatkan your attention, perhatianmu. Gampang ya. Jadi setelah to, kata kerja pertama tanpa tambahan apa-apa. Kita lihat pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga adalah so that atau in order that. Jadi maksudnya di sini pilih salah satu. Kalian bisa menggunakan so that atau in order that. Setelah in order that bisa diikuti lagi dengan subjek. Setelah subjek ada modal. Nah, apa itu modal? Modal juga kata kerja bantu. Setelah modal harus diikuti lagi oleh kata kerja pertama. Nah, jadi modal ini aturannya sama dengan tuh. Setelah modal kata kerja pertama tidak boleh ditambahkan apa-apa. Kita lihat dulu modal itu apa saja. Sebenarnya modal itu ada banyak. Tapi di sini saya menuliskan 5 modal saja yang sering sekali kita gunakan. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Ada will. Will itu termasuk modals yang artinya akan. Lalu ada shall. Shall juga berarti akan. Pada kalimat-kalimat tertentu shall bisa berarti harus. Lalu ada can. Can artinya bisa. Must. Must berarti harus dan have to juga harus. Nah, modals-modals yang sudah disebutkan di atas itu harus diikuti oleh kata kerja pertama yang tidak boleh ditambahkan apapun. Jadi kata kerja pertamanya harus murni kata kerja bentuk pertama. Kita lihat contohnya.
Di sini kalimat pertama adalah kalimat perintah. Karena dia kalimat perintah, maka langsung dimulai dengan kata kerja. Tell me, beritahu saya. So that, nah di sini dia pakainya so that, bukan in order to. So that, sehingga I-nya adalah subjek, can-nya adalah modal, help adalah kata kerja setelah modal. Kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Lalu you-nya adalah objek. Jadi di sini untuk kalimat pertama dia menggunakan so that. Kalau dia menggunakan so that, berarti urutannya adalah lihat polanya yang ada di atas. So that, setelah so that ada subjek lagi, karena dia akan memulai kalimat baru lagi. Setelah itu ada modals. Setelah modal baru kata kerja pertama. Kalau pakai in order that sama seperti itu juga. Maka in order that, setelah in order that ada subjeknya, setelah subjek ada modal, lalu kata kerja pertama. Nah, kita lihat contoh kalimat kedua. Di situ menggunakan in order that. We exercise in order that we will not get sick. We itu adalah subjek utama dari kalimat ini. Exercise adalah kata kerja utama dari kalimat ini. Kami berolahraga in order that, supaya kami tidak akan get sick, sakit. Jadi bisa dilihat kalimatnya ya, setelah in order that ada subjek berupa we. Setelah we ada modalsnya di sini will. Karena kalimatnya negatif, will not. Setelah will not, setelah modals ada kata kerja pertama tanpa tambahan apapun, yaitu get. Get sick artinya sakit. Kita lihat kalimat yang ketiga. My mother avoids sugar so that she will not get fat. My mother, ibu saya. Karena di sini ibu saya berarti ibu saya sama dengan she. Avoid-nya ada tambahan s karena orangnya she. Kalimatnya dalam bentuk simple present, maka kata kerja harus ditambah s atau s. Buka lagi catatannya kelas 8. Sugar, ibu saya menghindari gula so that, supaya, she, subjeknya she will adalah modals, kalimatnya juga negatif di sini, maka ada not-nya. She will not, supaya dia tidak get fat. Get adalah kata kerja setelah modal, kata kerja pertama tanpa tambahan apapun, supaya dia tidak gemuk. So my mother avoids sugar so that she will not get fat. Ibu saya menghindari gula agar supaya dia tidak akan menjadi gemuk. Nah, maksudnya seperti itu. Bisa ya. Jadi poinnya adalah kalau mau menggunakan so that, setelah so that ada subjek lagi. Ini subjek yang kedua karena dia mau mulai kalimat baru. Setelah itu ada modal. Setelah modal harus ada kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Sama kalau mau pakai in order, urutannya juga seperti itu. Setelah in order ada subjek baru lagi. Setelah subjek baru ada modals. Setelah modals harus kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Jadi maknanya sama di sini ya, supaya, karena ini menyatakan intention atau tujuan. Lanjut ke pola kalimat selanjutnya, in order to atau in order not to. Nah, di sini sama. Lihat in order to. Ada to-nya, setelah to kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Lihat contohnya. We study, kami atau kita. We study in order to be smart. Kami belajar in order to, karena kalimatnya positif ya. In order to, supaya, karena di sini tidak ada kata kerja, maka kita harus menggunakan to be. Kalau mau menggunakan to be setelah kata to, itu to be-nya harus dalam bentuk be, tidak boleh dalam bentuk is, am, atau are.
Nah, ini catatan yang baru berarti. Jadi kalau setelah kata to itu ada kata kerja pertama, berarti kata kerjanya tidak boleh ditambah apa-apa. Kalau misalnya kalimatnya ini belum ada kata kerja, berarti kan kita perlu to be. Tapi kalau dia setelah kata to be-nya harus be, bukan is, am, atau are. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. They hide in order not to get caught. They, mereka, hide, bersembunyi, in order not to. Kalimatnya negatif berarti supaya tidak get caught, tertangkap. Mereka bersembunyi supaya tidak tertangkap atau ditangkap. Jadi kalau mau menambahkan not di pola kalimat yang ada in order-nya, berarti not-nya diletakkan setelah in order. Jadi di antara in order dan to. Kalimat ketiga, he calls me, dia menelpon saya in order to, untuk let me know, memberitahu saya tentang beritanya atau berita tersebut. Dilihat setelah to, karena ini kalimatnya mempunyai kata kerja yaitu let. Jadi setelah to pakai let tanpa tambahan apapun, let saja. Kalimat yang terakhir, I watch TV in order not to get bored. I watch TV. Saya nonton TV in order not to, supaya tidak get bored, bosan. I watch TV in order not to get bored. Saya nonton TV supaya tidak bosan. Kalimatnya negatif, ada not-nya setelah in order. Setelah to ada kata kerja pertama tanpa tambahan apapun berupa get. Sampai di sini jelas ya. Jadi setelah in order to harus diikuti oleh kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Lanjut pola kalimat yang terakhir, so as not to. Jadi ini artinya sama saja, supaya. Kalau kalimatnya negatif berarti so as not to. Kalau kalimatnya positif berarti so as to. Dan karena ini setelah to, berarti kata kerjanya harus kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Kita lihat contohnya. We left early. Kami pergi lebih awal so as to avoid traffic, untuk menghindari kemacetan. Kata kerjanya adalah menghindari, avoid. Karena dia setelah kata to, maka avoid-nya tidak boleh ditambah apa-apa. He whispers so as not to wake up his parents. He whispers, dia berbisik, so as not to, supaya tidak. Kalimatnya negatif, letakkan not setelah s. So as not to wake up his parents, supaya tidak. Wake artinya bangun. Nah, di sini jadi membangunkan. His parents maksudnya orang tuanya. Jadi dia berbisik supaya tidak membangunkan orang tuanya. Pola kalimat yang terakhir, they do their homework so as not to get punished by their teachers. They do their homework, mereka mengerjakan PR mereka so as not to. Di sini kalimatnya juga negatif karena ada tambahan not setelah s, supaya tidak get punished by their teacher, tidak dihukum oleh guru mereka. Itu adalah pola kalimat yang terakhir dalam pelajaran kita pada video kali ini. Berarti yang selanjutnya, this is your homework. Ini adalah tugas kalian. Ini ada di LKS di halaman 15 on page 15, individual task. Bisa dicatat langsung di sini atau buka LKS-nya halaman 15, individual task. Di situ sudah tertulis tugasnya adalah translate the following sentences into Indonesian. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Jadi I'm going to the city to have lunch with my friend, itu bahasa Indonesianya apa? Nomor 2, 3, 4, 5 sama seperti itu juga.
Ini soalnya sudah ada di Google Classroom. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan di sana, silakan langsung masuk ke kelas bahasa Inggris. Kalau mau mengerjakan di kertas, tidak masalah, yang penting harus menuliskan nama lengkap, alamat, kelas, dan mata pelajaran di kertasnya. Semua ditulis dalam huruf kapital. Okay, I think that's all for today's video. Thank you so much for your attention. Don't forget to do your homework because I'll be waiting for your answer. If you haven't subscribed to the channel of SMPS Bina Bangsa 2, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification so you always get updates for everything we upload on this channel. My name is Jumiati, your English teacher. See you in the next video. Bye.